menjadi 2. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahra sebagai pemateri 3. Putri Aisyah sebagai pemateri 4. Dipersilakan pemateri 1. Pengertian bioteknologi pertanian. Menurut buku panduan bioteknologi pertanian yang ditulis oleh Oriza Maheswari, istilah bioteknologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1919 oleh seorang sarjana pertanian Hungaria bernama Karl Ereky. Pada tahun tersebut, istilah bioteknologi digunakan untuk menjelaskan suatu produk yang dibuat dengan bantuan organisme hidup. Perpaduan antara teknologi dan biologi juga dapat diartikan sebagai bioteknologi. Secara luas, bioteknologi didefinisikan sebagai aktivitas mengaplikasikan prinsip dasar sains dan perkayaan proses material dengan bantuan agen biologi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Bioteknologi sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Bioteknologi konvensional, disebut juga dengan bioteknologi tradisional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi sederhana yang melibatkan penggunaan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami, mutasi atau rekombinasi genetik. Contoh bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian yaitu teknik hidroponik dan seleksi tanaman substrat alami oleh manusia. 2. Bioteknologi modern. Penerapan bioteknologi berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah disebut dengan bioteknologi modern. Teknik yang paling sering digunakan dalam bioteknologi ini yaitu rekayasa genetik pertanian adalah salah satu sektor utama dalam kehidupan manusia. Sejak ribuan yang lalu, manusia telah menggantungkan hidup mereka pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, dan bahan baku industri. Namun, dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan perubahan iklim yang lebih ekstrem, tantangan dalam mencukupi kebutuhan pangan dunia semakin mendesak. Inilah mengapa para ahli pertanian mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan bioteknologi telah muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pertanian. Bioteknologi pertanian melibatkan penggunaan teknik dan prinsip-prinsip ilmiah dalam manipulasi organisme hidup atau genetika untuk meningkatkan produksi. Produksi makanan, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, serta mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Pertanian adalah salah satu sektor utama dalam kehidupan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Manusia telah menggantungkan hidup mereka pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, dan bahan baku industri. Namun, dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan perubahan iklim yang lebih ekstrem, tantangan dalam mencukupi kebutuhan pangan dunia semakin mendesak. Inilah mengapa para ahli pertanian mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan bioteknologi telah muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pertanian. Bioteknologi pertanian melibatkan penggunaan teknik dan prinsip-prinsip ilmiah dalam manipulasi organisme hidup atau genetika untuk meningkatkan produksi makanan, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, serta mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Dengan menggunakan mikroorganisme dan biokimia, contoh bioteknologi modern dalam bidang pertanian yaitu aeroponik dan hidroponik. Dari pengertian bioteknologi di atas dapat disimpulkan bahwa bioteknologi pertanian adalah suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dengan melibatkan organisme hidup dalam bidang pertanian. Tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia atau akan pangan. Metode ini mencakup dunia hal pemuliaan hewan dan pemuliaan tanaman. Dipersilakan pemateri 2. Penerapan bioteknologi pertanian. Penerapan bioteknologi pertanian
Sumber panduan metodologi pertanian oleh Reza Mahaswari. Pertanian adalah salah satu sektor utama dalam kehidupan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Manusia telah menentukan hidup mereka pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, dan bahan baku industri. Namun dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan perubahan iklim yang lebih ekstrem, tantangan dalam mencukupi kebutuhan manusia semakin mendesak. Inilah mengapa para ahli pertanian mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan bioteknologi telah muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dan pertanian. Bioteknologi pertanian melibatkan penggunaan teknik dan prinsip-prinsip ilmiah dalam manipulasi organisme hidup atau genetik untuk meningkatkan produksi makanan, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, serta mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Dipersilakan Menteri 3. Manfaat bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia antara lain. 1. Membantu menghasilkan keturunan tanaman dengan sifat unggul atau berkualitas tinggi. 2. Memperbanyak hasil pertanian. 3. Meningkatkan perkembangan serta pertumbuhan tanaman. 4. Menekankan biaya reproduksi. 5. Membantu mengurangi pencemaran lingkungan. 6. Menghasilkan produk organismis dengan daya saing yang tinggi. 6. Menguatkan tanaman sehingga tidak mudah tersering hama dan penyakit. 7. Membantu menghasilkan tanaman yang mampu membuat pupuknya sendiri. Dipersilakan Menteri 5. Plantation Artist. Teknologi tepat guna untuk mengelola kebun sawit Anda. Biologi pertanian ternyata dapat memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia, terutama terhadap ketahanan pangan. Teknologi dapat digunakan di hampir semua sektor pertanian seperti perikanan, peternakan, kehutanan, tanaman pangan, serta perkebunan. Jika Anda adalah pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, tidak ada salahnya mempertimbangkan penggunaan bioteknologi untuk kebun Anda. Selain menggunakan beberapa bioteknologi di atas, Anda juga bisa mencoba untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi yang hadir dalam bentuk e-plantation (RPS). Sistem berbasis web dan mobil ini hadir sebagai solusi yang efektif dan efisien untuk membantu mengelola kebun sawit Anda. Anda bisa menggunakan e-plantation RPS untuk mengelola data blok panen dan karyawan, membuat RKH atau rencana kerja harian, transaksi dan AKP atau akta kelapatan panen. Sistem ini juga menyediakan dashboard, sebuah halaman yang memberikan gambaran keseluruhan kondisi kebun sawit Anda. Anda bisa memantau kebun sawit Anda dari mana saja dan kapan saja secara real-time. Cukup sekian.